Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan struktur data yang bertema Q. Nah, agenda presentasi ada pendahuluan, pengertian Q, operasi dalam Q, dan implementasi proyek Q. Anggota kelompok 4 ada Muhammad Subhan Mubarok, Gadi Shalwa, Rana Nurfatin, Miftah Fadilah, dan Satria Andrawan. Lalu latar belakang bahasa pemrograman saat ini jumlahnya sangat banyak. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh banyak developer. Menurut survei bahasa pemrograman versi www.tiob.com, Python berada di peringkat 5 pada tahun 2016. Selain itu, Python juga bisa digunakan untuk enterprise dalam tingkatan bahasa pemrograman. Python termasuk high level language. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi, baik itu berbasis desktop, web, ataupun berbasis mobile. Pengertian queue. Queue dapat diartikan sebagai antrian. Queue merupakan suatu struktur data linear, konsepnya hampir sama dengan stack. Perbedaannya, operasi penambahan dan penghapusan pada ujung yang berbeda. Pada stack atau tumpukan menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Maka pada queue atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Data-data di dalam antrian dapat bertipe integer, real, record dalam bentuk sederhana atau terstruktur. Selanjutnya terdapat 4 karakteristik queue. Yang pertama, elemen antrian yaitu item-item data yang terdapat di elemen antrian. Kedua, ada head, front, atau front yang merupakan elemen terdepan dari antrian. Yang ketiga ada tail atau tier, elemen terakhir dari antrian. Yang terakhir ada jumlah elemen pada antrian atau disebut dengan count. Lalu ada beberapa kondisi yang bisa kita temukan dalam queue. Kondisi antrian yang menjadi perhatian adalah satu penuh, yaitu bila elemen di antrian mencapai kapasitas maksimum antrian. Pada kondisi ini, tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan atau overflow. Yang kedua ada kosong. Kosong ini terjadi bila tidak ada elemen di antrian. Pada kondisi ini, tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan atau underflow. Operasi dalam queue. Ada beberapa operasi dalam queue, yaitu 1. Inisialisasi head, 2. Fungsi enqueue, 3. Fungsi dequeue, 4. Fungsi pick, 5. Fungsi size, 6. Fungsi isEmpty. 1. Inisialisasi head digunakan untuk membentuk dan mewujudkan awal terbentuknya suatu antrean atau queue. 2. Fungsi enqueue. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. 3. Fungsi dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Yang keempat ada fungsi pick. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan periksa antrian untuk melihat apakah ada antrian kosong. 5. Fungsi size. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada dalam list. 6. Fungsi isEmpty untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong. Head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Penggerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang.
Di sini saya akan membacakan deklarasi operasi Q. Di sini ada inisialisasi head, def init dalam kurung self, self items sama dengan kurung siku buka dan tutup. Di NQ di sini ada def NQ, self sama item, titik 2, self item, append dalam kurung item. Selanjutnya ada pick. Def pick dalam kurung self, di bawahnya ada if self is empty, raise exception, picking from an empty stack. Di bawahnya return self head next value. Size-nya di sini def size dalam kurung self, di bawahnya return length dalam kurung self item. Dan yang terakhir ada is empty. Di sini def is empty dalam kurung self, di bawahnya return length dalam kurung self item sama dengan O. Kita masuk ke pembahasan implementasi program. Pada baris pertama kita mengimport OS. Modul OS menyediakan puluhan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem dan di sini kita menggunakan fungsi CLS agar setiap kita menjalankan program, terminalnya akan bersih. Selanjutnya kita membuat kelas yang bernama Q. Keyword self digunakan pada Python untuk mengacu pada objek instan saat membuat kelas. Kita bisa mengakses dan mengubah nilai atributnya pada saat kelas dijalankan. Pada kelas Q, kita menambahkan metode constructor, yang artinya metode ini akan otomatis dijalankan ketika kelas Q diinstansiasi. Self sebagai parameter dan kita membuat atribut bernama items yang isinya list kosong untuk menampung data antrian. Metode selanjutnya isEmpty dengan self sebagai parameternya. Fungsi ini mengembalikan nilai boolean true jika atribut item kosong dan false jika atribut item sudah ada isinya. Metode enq dengan self item sebagai parameternya. Metode ini berfungsi untuk menambahkan antrian pada atribut item dengan menggunakan fungsi append. Selanjutnya metode deq dengan self sebagai parameternya. Pada metode ini melakukan pengecekan dengan memanggil metode isEmpty. Jika metode isEmpty mengembalikan nilai true, maka return none. Jika tidak, pop atribut items di awal. Kemudian metode size dengan self sebagai parameternya. Metode ini mengembalikan panjang dari atribut items. Kemudian kita membuat instan dari kelas Q. Perintahnya buat variabel bernama myQ yang isinya sebuah kelas Q yang tadi kita sudah buat. Lalu cek jika Q kosong. Perintahnya panggil variabel myQ yang berisi instan kelas dengan metodenya itu isEmpty yang dihubungkan dengan titik. Selanjutnya enq beberapa antrian. Yang pertama Miftah, Rana, Gadis, Subhan, dan Satria. Lalu cek ukuran dari Q dengan metode size. Selanjutnya deq 4 elemen. Dari elemen yang pertama masuk. Yang terakhir cek ukuran dari Q dan print semua isi atribut kelas item. Oke, dan ini hasil output yang tadi kita sudah buat. Sekarang kita masuk ke demo projectnya. Layarnya sudah berubah belum? Oke, di sini ada kode yang tadi di PowerPoint. Sekarang kita running.
Yang pertama, kita NQ 5 elemen. Miftah, Rana, Gadis, Subhan, dan Satria. Kemudian mengecek ukuran dari Q menggunakan fungsi size dari kelas Q. Maka ada 5 elemen. Kemudian DQ 4 elemen. Maka Miftah akan keluar Rana, Gadis, Subhan. Dan yang terakhir, cek ukuran dari Q. Maka tersisa 4. Dan elemen yang terakhir itu Satria. Oke, mungkin itu saja dari demo projectnya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.